Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni kini tengah sibuk menghalau kesaksian para saksi yang kini angkat bicara ke publik. Seperti baru-baru ini, kuasa hukum Ibtu Rudiana itu juga membantah kesaksian yang menyebut bahwa Eki mengonsumsi obat terlarang. Pitra Romadhoni membantah putra Ibtu Rudiana, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Ia membantah jika Eki, korban kasus Vina Cirebon, adalah pencandu obat terlarang. Karena kesaksian tersebut, Pitra Romadhoni geram hingga menyemprot saksi tersebut. Diketahui saksi yang menyebut Eki sempat mengonsumsi obat terlarang itu mengaku sebagai teman Eki. Pitra meminta agar teman Eki itu tak asal bicara dalam kasus Vina Cirebon. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Saya ingin sampaikan kepada temannya agar jangan asal bunyi, karena kita berpatokan pada data, bukti, dan fakta yang ada, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada tanggal 6 September tahun 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu, jelas Pitra Romadhoni. Saya kira itu karang-karangan dia aja, tambah Pitra. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miran dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan seperti yang disampaikan oleh Frans ini, tentu setelah dilakukan otopsi ditemukan itu miras dan obat, katanya. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang, maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukannya malah dia koar-koar yang menyesatkan publik, kata Pitra lagi. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Kalau Eki peminum iya, pemakai juga, obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba saya gak tahu jenisnya apa, kata Frans. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Tukang warung diajak beli minuman doang tukang warungnya. Karena tukang warung tahu tempatnya, jelas dia lagi. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali beremu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Kebanyakan posisi udah makek ya ketemu saya, sepecandu itu, kata dia. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadhoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari.
Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadhoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadhoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadhoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadhoni. Selain itu Pitra Romadhoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadhoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain, bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadhoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan